Eh, oke, terima kasih Bu. Nah, sebelumnya saya ucapkan untuk teman-teman yang telah hadir. Ini kita diskusi sebentar Mas. Mungkin dari Prodi, mungkin agak dadakan ya karena kan baru ke informasi kemarin saya baru memberikan informasi ke teman-teman itu baru kemarin sore untuk ikut join di ini. Nah, mungkin kebanyakan teman-teman itu kan lebih banyak di regular C dan regular B karena waktu untuk siang hari agak kesulitan untuk hadir di rapat siang hari. Nah, ya. Ini mungkin masukan dari ini Bu, saya dan rekan-rekan itu mungkin nanti apakah ada follow up kembali Bu untuk kegiatan LSP ini Bu terkait skema yang akan digunain karena kan skema sekarang kan sudah banyak ya terkait tentang LSP itu ada tentang K3 terus tentang perawatan AC, welding engineer terus dan sebagainya nanti mungkin Ibu nanti bisa menambahkan Bu. Nah, Ya, terus baik, lagi Pak. dan mungkin tambahannya itu terkait tentang ini Bu, waktunya Bu. Mungkin untuk teman-teman ini ada kenapa mungkin untuk udah saya kirim sekitar hampir 10 grup ya Bu. Ini 10 grup mungkin karena waktunya yang agak sulit ya ini agak perlu dipertimbangkan Ibu. Nanti masukan dari saya dan rekan-rekan itu apakah mau malam hari sekitar di atas jam 7 jam 8 atau di weekend karena mungkin mereka kan Sabtu kan lebih banyak Sabtu yang masuk. Terus lagi terkait tentang apa itu? Skema ini untuk teman-teman ini salah satu portofolio untuk yang semester 8 yang semester yang untuk yang saat ini semester 10 mungkin untuk yang kadang kan ada kebijakan dari Pak Direktur bahwasannya untuk teman-teman yang semester 10 tidak diwajibkan cuman disarankan atau direkomendasikan untuk ikut LSP. Nah, mahasiswa yang dari semester yang diwajibkan adalah semester 6 7 dan 8 karena udah mulai karena syarat-syarat untuk kelulusan. Nah, salah satu welding engineer ini adalah salah satu syarat untuk teman-teman kelulusan sebagai salah satu startnya satu. Terus lagi teman-teman lagi ada bisa hanya bukan hanya welding engineer. Nah, ada juga K3 yang dimana untuk teman-teman keselamatan nanti teman-teman dari dosen juga sebagai asesor untuk saat ini asesor di teknik mesin di kampus Serang masih saya sendiri. Mungkin semester depan ada tambahan dari itu teman-teman dosen yaitu nanti Pak Alvin dan Pak Joni salah satu asesornya untuk ikut join untuk di K3 karena mungkin teman-teman udah mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi di kampus Serang. Nah, mungkin itu aja dulu Bu, nggak terlalu banyak Bu, takutnya khawatirnya mengganggu itu waktunya Bu, itu aja dari saya Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Syaful Arif, STMTMM atas arahan, sambutan, serta motivasi kepada mahasiswa. Baik, izin Pak Saiful untuk yang kompetensi inti prodi untuk teknik mesin itu hanya welding Pak. Adapun kalau mahasiswa ingin menambah sertifikasi atau sertifikasi tambahan seperti K3, terus AC, itu harus mengikuti pelatihan LPKKS. Itu namanya apa sertifikasi kompetensi tambahan gitu Pak. Jadi untuk yang wajib di prodinya hanya welding kalau untuk teknik mesin. Baik, izin teman-teman mahasiswa menyampaikan mengenai urgensi sertifikasi. Baik, sudah kelihatan belum teman-teman? Sudah Ibu, monggo Bu, sudah Baik, muncul. berikut merupakan profil LSP ya teman-teman. Jadi LSP ini sudah berdiri tanggal 16 Oktober 2018. Nah, LSP Unpam ini juga sudah terlisensi BNSP dari tanggal 9 Januari 2019 dan sudah melakukan relisensi sejak 10 November 2023. Nah, kenapa sih teman-teman mahasiswa itu di Unpam, khususnya di Unpam diwajibkan untuk ikut uji kom? Karena uji kom ini merupakan syarat wajib yang mungkin teman-teman akan lalui yang namanya sidang skripsi. Nah, nanti teman-teman harus mempunyai surat pendamping ijazah, yaitu salah satunya itu uji kom. Nah, jadi teman-teman, karena nanti saat teman-teman melamar pekerja, saingan teman-teman itu bukan hanya teman sekelas atau mungkin bukan teman sekampus, melainkan dari teman-teman dari berbagai kampus, maka ini nanti teman-teman bisa lebih pede lagi dalam melamar pekerjaan. Karena apa? Karena yang dipunya bukan hanya ijazah saja, tapi sertifikat pendamping ijazah yang dari BNSP, yang artinya yang diakui oleh negara. Adapun teman-teman yang sudah bekerja, mungkin nggak nyari-nyari pekerjaan, tapi bisa dijadikan portofolio untuk teman-teman yang mungkin saja bisa untuk meningkatkan produktivitasnya. Baik. Nah, kompetensi apa sih itu kompetensi? Nah, kompetensi itu adalah kemampuan kerja seseorang meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan.
Terus kenapa perlu dilakukan? Nah, di sini. Nah, sertifikasi kompetensi ini penting dilakukan karena merupakan proses pengakuan kompetensi kerja yang dimiliki seseorang. Jadi pengakuan tersebut dibuktikan melalui sertifikasi kompetensi yang dihasilkan dari asesmen atau uji kompetensi yang sistematis dan objektif. Nih, pemberi sertifikatnya siapa sih? Ya, itu dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi. Nah, dalam melaksanakan tugas ini, BNSP memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP untuk melakukan uji kompetensi atau asesmen. Ini adalah hasil survei yang sudah kita dapatkan dari beberapa asesi yang mendapatkan sertifikat kompetensi. Dari hasil survei itu kita bisa mengetahui apa saja sih keuntungan dari sertifikasi kompetensi. Ini ada 7 di antaranya. Yang pertama diakui oleh negara bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi kerja di bidang tertentu. Jadi ketika teman-teman mahasiswa sudah melakukan uji kom di skema welding, maka teman-teman mahasiswa diakui oleh negara kalau mahasiswa memiliki kompetensi tersebut. Nah, Nah, kemudian yang kedua itu diakui kompetensi oleh perusahaan atau instansi di negara-negara lain. Jadi kalau di negara-negara lain ini khususnya di daerah ASEAN ya teman-teman mahasiswa. Jadi sehingga teman-teman mahasiswa bisa berkarir di pasar global. Yang ketiga lebih mudah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jurusan dan tingkat pendidikan. Kemudian bisa meningkatkan peluang karir, meningkatkan gaji atau kompensasi atau kompetensi dari yang dimiliki, meningkatkan produktivitas dan daya saing, meningkatkan kepercayaan diri, kualitas kerja, dan profesionalisme. Oke. Nah, ini sertifikasi kompetensi ini juga merupakan salah satu wujud mendukung Indonesia Emas 2045. Oke, baik. Nah, jadi sertifikasi kompetensi ini juga merupakan pembuktian diri bahwasanya teman-teman mahasiswa selama perkuliahan sudah pernah diajarkan beberapa materi yang akan menjadi prasyarat untuk uji kom ini. Jadi, ketika mahasiswa sudah melalui beberapa mata kuliah prasyarat dan mahasiswa sudah mengikuti uji kom ini dan dinyatakan kompeten, berarti kemarin pembelajaran yang dialami oleh mahasiswa itu sangat bermakna, sangat dimengerti, sehingga mahasiswa bisa membuktikannya dalam uji kom ini gitu. Kemudian atas dasar itu maka kami menghimbau kepada para mahasiswa untuk mengikuti sertifikasi kompetensi dengan serius dan penuh persiapan agar nanti teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan sertifikat BNSP. Tuh. Nah, ini kegiatan uji kom di LSP Unpam itu sudah dimulai sejak 11 Januari 2019. Nah, tahun 2024 itu sudah 57.871 mahasiswa yang tersertifikasi. Dan 25,90%nya dinyatakan kompeten. Nah, lebih besar yang tidak kompeten ya, sekitar 74 ya, 74,10% yang tidak kompeten. Nah, ini apa saja sebabnya? Mungkin ada banyak-banyak faktor. Tapi kami harap untuk di 2026 ini harapan kami lebih banyak lagi yang kompetennya. Nah, ini adalah alur pendaftaran sertifikasi. Jadi, teman-teman mahasiswa bisa mendaftar di mylsp.unpam.ac.id. Kemudian, username dan passwordnya sama seperti username dan password di MyUnpam. Terus teman-teman mengisi tuh skemanya. Skemanya yang dipilih untuk syarat sidang yaitu skema inti program studi. Tapi kalau teman-teman ingin melakukan uji kom di skema lain juga tidak apa-apa. Misalkan gini, Bu, di Unpam itu kan uji kom sangat murah dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Seperti K3 aja ada yang menjual jutaan. Tapi kalau di Unpam K3 itu hanya 300 ribuan ya teman-teman ya. Jadi kayaknya itu lebih ekonomis. Jadi boleh teman-teman mahasiswa melakukan uji kom lebih dari satu skema. Tapi yang inti adalah yang welding untuk yang teknik mesin. Nah, yang untuk tambahan itu bisa macam-macam. Itu harus mengikuti pelatihan di LPKKS. Tapi kalau yang inti tidak perlu mengikuti pelatihan di LPKKS. Nah, seperti K3 itu
pelatihannya sekitar 250 sampai 300 ribu ya kalau tidak salah ya. Kemudian setelah ikut pelatihan, karena pelatihannya itu lebih dari 1 hari, ada beberapa hari, 3 hari kalau tidak salah ya, 3 hari. Nah, tapi kalau LSP ini cuma 1 hari aja. Nah, saya akan menjelaskan untuk pendaftaran di LSP dulu ya, teman-teman. Jadi kalau mendaftar di LSP, klik ke web mylsp.unpam.ac.id, kemudian pilih kompetensi inti, kemudian checklist semua unit kompetensi apa sih yang akan nanti diujikan. Jadi teman-teman mahasiswa sudah membaca tuh unit-unit kompetensi apa yang akan diujikan. Kemudian upload 4 berkas. Yang pertama KTM, yang kedua KTP, yang ketiga transkrip nilai yang sudah ditandatangani oleh Prodi. Nah, karena ini momen liburan, mau daftar kan belum sempat dapat tanda tangan Kaprodi. Saat ini LSP membantu memvalidasikan walaupun tidak ada tanda tangannya. Kemudian yang kelima, pas foto 3x4. Nah, di sini teman-teman jangan lupa bahwasanya dokumen-dokumen yang diupload tersebut sudah dinyatakan valid agar mendapatkan jadwal pelatihan. Kalau tidak valid, tidak akan mendapat jadwal pelatihan, maka nanti statusnya akan ditunda sampai ke gelombang berikutnya. Kalau sampai akhir penutupan pendaftaran belum juga diperbaiki. Bu, misalkan saya dinyatakan tidak valid nih saat ini, tapi besok langsung saya perbaiki, maka masih mendapatkan jadwal pelatihan. Jadwal pelatihan ini akan muncul 3 hari setelah penutupan pendaftaran. Jadi pendaftaran 64 ini ditutup tanggal 22 Februari. Nah, 25 insya Allah jadwal pelatihan sudah muncul. Walaupun jadwal pelatihan itu sudah ada di flyer dan tetap dilaksanakan di tanggal 1 Maret 2026. Jadi pelatihan itu dilakukan di hari Minggu sehari sebelum perkuliahan ya teman-teman. Jadi kalau reguler A kan masuknya tanggal 2 ya. Nah, ini tanggal satunya sudah mulai pelatihan. Ini adalah momen pelatihan di saat liburan. Kemudian, Bu, maaf, KTM saya hilang. Boleh bisa mendaftar dengan surat keterangan mahasiswa aktif. Yang itu bisa didownload di My Unpam. Pada menu dokumen nanti ada namanya surat keterangan mahasiswa aktif. Nomor surat dan tanda tangan surat itu dari Prodi ya. Nah, kemudian setelah mendapatkan jadwal pelatihan, nah, mahasiswa wajib mengikuti pelatihan. Pelatihannya cuma 1 hari, berbeda dengan LPKKS ya. Kalau LSP pelatihannya cuma 1 hari di hari Minggu, itu pun terdiri dari 3 sesi. Nah, di masing-masing sesi, mahasiswa itu mendapatkan materi. Kemudian di masing-masing sesi, mahasiswa juga dilatih untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi jangan lewatkan pelatihan ini. Karena apa? Karena kalau mahasiswa hanya datang 1 sesi aja, artinya dinyatakan tidak lulus pelatihan, sehingga tidak mendapatkan jadwal asesmen, akan mengulang pendaftaran dari awal lagi. Maka mohon diikuti pelatihannya. Biasanya toleransi mengikuti pelatihan itu hanya 2 sesi, minimal 2 sesi aja sudah lulus dengan syarat semuanya mengikuti tugas yang diberikan oleh pelatih. Nah, setelah mengikuti pelatihan, mahasiswa akan mendapatkan jadwal asesmen. Nah, biasanya 3 hari setelah pelatihan itu mendapatkan jadwal asesmen. Nah, sebelum melaksanakan asesmen, mahasiswa juga melakukan pra-asesmen dengan asesor yang akan menguji. Jadi teman-teman tenang aja, akan ketemu asesor yang menguji. Kalau di Serang dengan Pak Saiful Arif biasanya ya, udah kenal ya semuanya ya. Tapi kalaupun nanti teman-teman pelatih apa uji komnya di kampus pusat atau Victor atau Witana berarti ada beberapa penguji yang dari kampus ini. Nah, saran saya buat teman-teman minimal 10 mahasiswa saja sudah bisa melakukan asesmen di Unpam Serang. Jadi biar nggak jauh-jauh ke Victor atau jauh-jauh ke Witana. Jadi bisa dikolektif. Misalkan, ah Bu, saya mau asesmen dengan teman sekelas saya bisa minimal 10 bisa dilakukan di Serang. Nah, saat pra asesmen, teman-teman kan bertemu dengan asesor nih yang akan menguji. Nah, asesor tersebut juga memaparkan apa aja sih yang akan diujikan nanti unit-unit kompetensinya. Setelah teman-teman ngezoom dengan asesor tersebut, asesor mereview unit-unitnya, barulah memberikan arahan mengenai tata tertib dan pelaksanaan seperti apa, barulah besoknya atau 2 atau 3 harinya baru asesmen. Asesmen ini dilakukan di hari biasa, Senin sampai Jumat. Ya, teman-teman, biasanya 2 hari.
Hari pertama itu misalkan ada praktek dan lain-lain. Nah, hari kedua biasanya rekomendasi. Kemudian hari kedua itu nggak full dari pagi sampai sore, tapi yang hari pertama itu full dari pagi sampai sore. Hari kedua biasanya setengah hari. Kemudian asesor mengumpulkan bukti dan membuat keputusan. Ini yang ketujuh yaitu memberikan rekomendasi ya di hari yang kedua ini ya. Setelah itu pengurus LSP mengkaji pelaksanaan asesmen. Benar nggak sih asesmennya sesuai prosedur dan lain-lain. Setelah itu barulah rapat pleno. Setelah rapat pleno ada penyerahan sertifikat. Sertifikatnya ada dua ya teman-teman, pasport skill dan BNSP. Pasport skill itu ketika teman-teman ada yang tidak kompeten. Satu unit saja tidak kompeten, maka teman-teman mendapatkan pasport skill. Dua unit, tiga unit, dan seterusnya. Minimal ada satu unit yang tidak kompeten pasport skill. Tapi kalau semuanya kompeten, itu mendapatkan sertifikat BNSP. Nah, kalau pasport skill itu tidak ada masa berlakunya, jadi sampai kapan aja bisa digunakan. Tapi kalau BNSP ada berlakunya 3 tahun. Kemudian kalau untuk pasport skill itu sehari setelah rekomendasi, maka bisa di-download di My LSP. Jadi tidak perlu datang ke LSP Unpam. Tapi kalau sertifikat BNSP berarti harus datang ke Unpam atau biasanya teman-teman dari LSP datang ke Serang untuk penyerahan sertifikat BNSP-nya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus datang ke kampus kalau yang dari BNSP. Kemudian sertifikat BNSP itu tidak langsung serta-merta datang, tidak, tapi menunggu 1 sampai 2 bulan karena sertifikatnya ini dari pemerintah ya teman-teman. Jadi kita ada proses menunggu. Nah, dari hal ini saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa, apalagi yang semester 6, jangan terlalu mepet uji komnya dengan sidang karena nanti takutnya yang pertama karena di skema welding itu ada kuota 200 mahasiswa, sedangkan 200 mahasiswa itu dari Serang maupun pusat sehingga takutnya terlalu penuh. Maka dari sekarang mahasiswa itu sudah mulai memplanning bagaimana caranya lulus tepat waktu. Jadi kesibukan apa saja di semester 7 mungkin nanti bisa ditanyakan Pak Syaiful Arif ya dan semester 8. Nah, karena saat ini masih semester 6 masih belum yang terlalu sibuk sekali, bisa boleh dicicil nih syarat sidangnya apa saja. Ada uji kom, ada mungkin sertifikat seminar, adakah TOEFL juga gitu kan ya, mulai dilihat, mulai dicicil. Karena apa? Kalau untuk saat ini semester 6 dan semester 7 untuk biaya uji komnya masih 300.000. Akan tetapi nanti kalau di semester 8 belum uji kom, maka tagihannya menjadi 1,3. 1 jutanya adalah tagihan skripsi dan 300-nya itu adalah uji kom. Jadi dijadikan satu dengan tagihan skripsi. Maka dari itu banyak mahasiswa di semester 8 itu terhambat karena biaya. Yang kenapa sih? Karena di semester 8 ada tagihan skripsi, ada nanti juga ujian skripsi, ada juga wisuda. Jadi kalau ditumpuk di semester 8 takutnya terhambat karena biaya-biaya yang sangat banyak sehingga boleh dicicil mulai dari semester 6. Kemudian ini alur pendaftarannya, tadi sudah saya jelaskan loginnya, kemudian ini siklusnya, mendaftar, melengkapi berkas, mengikuti pelatihan, mengikuti uji kom. Tadi yang kompeten sertifikat BNSP, kalau belum kompeten pasport skill. Baik, ini kalau reschedule, jadi teman-teman, loh, karena kan uji komnya hari biasa, Bu, kebetulan saya ada kerjaan di luar kota gitu kan ya, teman-teman bisa reschedule. Reschedule dalam satu gelombang itu reschedule hanya bisa berlaku 1 kali ya teman-teman baik dalam gelombang maupun beda gelombang. Jadi lebih dari kali reschedule jadi bisa mendaftar ulang gitu ya. Jadi reschedule ini mahasiswa itu bisa pindah pelatihan dari gelombang 64 bisa ke 65 karena pelatihannya cuma sekali aja di hari Minggu kan ya. Nah, itu bisa melengkapi surat seperti surat sakit, misalkan tiba-tiba sakit, surat tugas kerja atau ketika ditugaskan keluar kota, atau ketika ada musibah, ada yang meninggal, surat kematian, terus atau ada jadwal barengan, misalkan yang semester 7 atau 8 itu baru sempro ya. Bu, ternyata barengan sama jadwal sempro atau bisa itu di reschedule atau yang baru menikah itu juga boleh melampirkan undangannya.
Kemudian kalau reschedule pelatihan, mahasiswa harus konfirmasi dulu ke pelatihnya. Tapi kalau reschedule untuk asesmen ujiannya, mahasiswa juga konfirmasi kepada asesornya dulu. Kemudian jangan lupa mahasiswa konfirmasi ke nomor admin LSP Unpam. Itu ada di IG eh, LSP Unpam. Nah, di deskripsi ya atau di bio-nya itu ada nomor adminnya. Jadi setelah konfirmasi ke pelatih atau ke asesor, WA ke adminnya. Setelah disetujui, baru diproses, ditunda gitu. Jadi misalkan gelombang 64 dipindah ke gelombang 62, tapi tulisannya ditunda. Maka nanti mahasiswa tidak perlu mendaftar kembali. Nanti setelah oke, baru konfirmasi lagi, Kak, saya bisa nih di gelombang sekian. Oke, nanti dijadwalkan oleh adminnya di gelombang tersebut. Jadi tidak perlu repot-repot mendaftar ulang. Oke, baik. Ini foto-foto kegiatannya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sedikit saya menyampaikan pendaftaran di ini LSP saat ini untuk skema welding. Izin share screen. Sebentar. Nah, berikut adalah pendaftar yang saat ini sudah mendaftar di skema welding. Jadi ada 5 mahasiswa. Jadi 5 mahasiswa ini bisa asesmen tetap di Serang dengan syarat ada 5 mahasiswa yang mendaftar lagi. Kalaupun 5 mahasiswa ini tidak ada 5 orang yang mendaftar lagi, maka ujiannya bisa di pusat atau ditunda menunggu 5 mahasiswa di gelombang berikutnya. Nah, nanti tinggal konfirmasi aja ya teman-teman. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Berikutnya yaitu penyampaian mengenai skema welding yang akan disampaikan oleh Bapak Syaiful Arif, STMT MM. Kepadanya dipersilahkan. Oke, izin terima kasih Bu waktunya Bu. Nah sebenarnya untuk skema welding engineer yang akan saya sampaikan sebenarnya kita udah sering saya udah saya bahas untuk beberapa kegiatan waktu perkuliahan, waktu pemaparan dan sebagainya sih. Nanti mungkin hanya sedikit summary aja sih, nggak terlalu banyak tentang apa sih welding engineer itu dan lain sebagainya dan hasilnya seperti apa sih poin-poinnya. Nah sebenarnya dalam welding engineer ini mungkin teman-teman masih bingung ya, mungkin administrasi dan pemberkasannya. Nah, terus lagi eh, mungkin sedikit saya sampaikan ya, mungkin nggak terlalu banyak, nanti lebih baiknya nanti waktu pengarahan, nanti waktu di kelas ya. Nih, mungkin saya kirim dulu untuk paper materinya. Nah, nih, di sini mungkin udah muncul ya, udah terlihat ya terkait dengan tampilan paparannya ya. Nah, di sini. Nah, nih, mungkin udah thread ya muncul ya. Ah, nih, oke ini nanti assessment. Nah, ini assessment apa aja sih yang akan dibahas di tadi kan udah sempat disampaikan oleh Bu Ita ya, oleh tentang dari pihak LSP, di mana nanti kan ada dua ya, pelatihan dan ujian. Nah, di dalam pelatihan sendiri itu di 1 hari full pelatihannya, di mana di dalam 1 hari full itu teman-teman nanti diarahkan kasih kisi-kisi apa aja sih kegiatan yang ada di sana itu nanti. Nah ini salah satunya nih, terus lagi ya, materi apa aja sih yang diujikan di unit kompetensinya. Nah ini sekitar ada 16 poin, nah di kode unit dan ke judul unit. Nah ini ada beda dikit nih, dimana kode unit itu ini 1 sampai 16, tapi totalnya sekitar ada 36 yang akan disampaikan waktu di ujian nanti. Nah, tapi yang diujian kan cuma ada 16 poin aja. Nah, selain itu juga ada judul unitnya nih. Teman-teman di welding engineer ya, tadi kan udah disampaikan ya di mana oleh Bu Ita sendiri, oleh Bu Ita ya bahwasannya itu untuk uji kom inti di prodi itu aja welding engineer. Nah, sisanya juga tambahan. Nah, di sini ada pengelasan, persiapan tempat las, terus melakukan peran serta kontribusi, terus saya melakukan koordinasi quality asuran dan sebagainya. Nih judul-judul unitnya. Nah, nanti detailnya nanti waktu di pelatihan. Nah, ini ya sedikit summary aja siapa sih poin-poinnya. Terus di sini ada unit uji kompetensi. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, Pak. Saya kan udah pernah uji kompetensi. Nah, apakah bisa diakui apa tidak nanti Bu Ita boleh bantu jawab nanti Bu ya. Terkait apakah karena kan ada beberapa teman-teman yang udah punya sertifikat dari BNSP dari luar nih. Nah, tapi kan belum waktu itu belum masuk Umpam. Tapi itu apakah regulasi bagaimana nanti mohon dibantu ya Bu. Terus lagi ini ada beberapa MK materi uji kompetensinya seperti apa, poin-poinnya nanti ada.
Terus lagi ada asesmen kompetensi seperti apa sih prosesnya. Nanti teman-teman ada experience, ability, grounding, advance training, training dan sebagainya. Terus learning, knowledge dan sebagainya. Walaupun welding engineer itu salah satu sebagai syarat untuk teman-teman ikut sidang. Nah itu syaratnya itu dari universitas. Nah kami prodi itu hanya membantu untuk terkadang untuk bisa ikut membantu untuk asesmen di lapangan aja mas itu. Nanti pihak LSP itu sebagai lembaga yang memberikan mengatur nih kapan nih jadwalnya sekarang ini kan gelombang 64 ya terakhir tadi disampaikan di tanggal 21. Nah mungkin kalau teman-teman ada yang kekurangan butuh tanda tangan bisa hubungi saya langsung nanti saya bantu tadi ada beberapa dari Reg B dan Reg C tadi hubungi untuk minta ditandatangani saya bantu tertangan bu nanti tetap tapi bentuknya digital bu nanti bu tuh karena kan ini kan sesuai surat edaran bahwasannya ini adalah pekan libur karena kan Imlek dan sebagainya. Nah, lanjut lagi nanti teman-teman kalau mendapatkan sertifikat dari BNSP seperti ini tampilannya untuk sertifikatnya ini salah satu hanya berlaku 3 tahun, lumayan mas. Nah belajarnya yang serius nanti mas. Nah ini untuk teman-teman, nah ini bisa mengikuti nih. Nanti diusahakan belajarnya teman-teman kalau ditanya itu jangan kemana-mana mas. Walaupun sekarang AI itu udah banyak ya, mas saya harus mengakui AI itu banyak, cuman tetap mas yang saya tanya itu nanti adalah orangnya langsung, bukan AI-nya hadapan langsung tuh apple to apple langsung saya tanya apa materinya Pak ya sesuai apa yang saya disampaikan oleh asesor waktu pelatihan. Nah itu nanti dijelasin seperti apa. Terus lagi di sini ada manfaatnya apa sih? Manfaatnya ada 5 poin-poin yang penting adalah meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan kemampuan kita tahu nih kemampuannya, terus meningkatkan akses dalam mengembangkan diri, terus lebih mudah dalam perusahaan dan sebagainya. Nih produktivitas kerja dalam yang meningkat itu poin-poin pentingnya. Terus lagi ada ini aturan-aturannya nih sebenarnya aturan simpel sih mas mirip-mirip kayak kuliah mas. Nah itu tadi kan waktunya ada ya kan tadi kan disampaikan bahwasannya ada tambahan kalau jadwal orang atau schedule. Nah ini yang teman-teman. Nah ini sebenarnya udah bisa dibaca ya. Saya yakin teman-teman mahasiswa itu S1 itu diwajibkan untuk membaca yang lebih banyak nanti detailnya sebenarnya waktu misalkan waktu hadir 15 menit terus alma mater kita harus bangga dengan almat kita sendiri terus lagi KTP waktu hadir dan sebagainya ini bisa dibaca lah maksudnya teman-teman kalau kuliahnya rajin juga udah sama kok nggak beda jauh sama kuliahnya. Terus lagi ini waktu pelaksanaan, nah ini nama-nama peserta, terus ini pengisian formulir, nanti ada berkas-berkas banyak, nanti saya sampaikan berkas-berkasnya udah, mungkin waktu di kelas ada beberapa yang udah saya sampaikan, ya itu udah lengkap sebenarnya mas. Tuh nanti ada beberapa, misalkan ada formnya, form apa aja ya itu. Terus mungkin itu aja sih bu dari saya bu nggak terlalu banyak bu nanti biar lebih jelasnya karena kan ini kan cuma agak sulit ya karena kan kita nggak tahu ya kondisi teman-temannya nanti saya akan sampaikan lagi waktu nanti perkuliahan di tanggal 2 Maret bu nanti lebih enak ya bu gitu aja dari saya bu terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Saiful Arif atas pemaparannya. Semoga nanti bisa dipahami oleh mahasiswa semuanya. Baik, teman-teman mahasiswa tadi Pak Saiful Arif menyatakan bahwasanya ada teman-teman yang sudah mengikuti uji kom di luar. Akan tetapi untuk syarat sidang skripsi di Unpam, uji komnya di Unpam juga ya. Jadi itu tidak bisa dijadikan syarat sidang juga. Jadi nanti harapannya yang sudah melakukan di Unpam. Begitu juga dengan TOEFL. TOEFL kan banyak ya tes-tes di luar ya, tapi yang digunakan adalah TOEFL dari Unpam juga. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Mungkin ini sih tinggal sesi tanya jawab aja ya Pak ya. Jika ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Untuk rekan-rekan monggo silakan mas ini langsung dari via LSP-nya nanti kalau ketemu saya kan beda lagi nanti di kelas kan yang Iya. khawatirnya kan karena kalau di kelas kan beda nah ini ketemu ya mumpung ada pihak LSP-nya yang memberikan arahan langsung tanya langsung Pak Bu gimana waktunya apakah pembayaran bisa dicicil apa tidak monggo disampaikan mas misalkan ini kan kemarin kan disampaikan tadi kan 300.000 ya apakah bisa dicicil misalkan cicil 3 kali kayak di kan karena di kampus sekarang kan biayanya dicicil nah itu apakah ada itu monggo silakan mas sampaikan aja dulu mas karena kan kita kan di kampus Serang kan biayanya kan 150 di Serang itu kan 150. Nah itu monggo dari teman-teman nih jangan nanti tahu "Wah, Pak ini 300.000 lumayan Pak. Gitu ya. Nah itu ya walaupun dengan biaya yang menurut saya sih lebih murah daripada yang di luar ya. Masuk waktu kayak misal welding yang di apa itu kayak NDT itu kan mahalnya luar biasa mas saya sendiri waktu itu sekitar 6 juta. Nah ini ada kesempatan 300.000 monggo dicoba mas. Itu monggo Iya. silakan mas pertanyaan. Terima kasih Pak Saiful Arif atas saran dan masukannya. Jadi kalau untuk di Unpam sendiri mungkin teman-teman mahasiswa bisa menyisihkan uang sakunya ya Pak ya. Mungkin dari 5.000 di semester 6 ini sehingga di semester 7 bisa terlaksana uji kom.
Ini ada pertanyaan. Untuk uji com welding berapa Pak Bu? Sama 300.000 Pak Putra. Biayanya ya atau apanya Pak? Maaf. Harganya 300.000 untuk yang di Unpam. Posisi weldingnya, oh posisi weldingnya Pak. Posisi weldingnya nanti teknis saja mas, nanti mas nanti ada berapa 1G, 2G dan 3G nanti dijelasin di nanti detailnya mas. Ini mungkin kan dari LSP lebih fokus ke ini ya, itu pemberkasan sih mas. Nanti kalau untuk lapangannya nanti mas saya jelasin di kelas mas. Karena kalau di sini kan mungkin masih banyak yang ngawang ya. Ntar nanti posisi misalnya pengelasan itu 1G, 2G, 3G. Nanti ada sedikit banyak teorinya sih mas. Ntar apa sih penggunaan kawat, las, terus gasnya apa yang dipakai dan sebagainya itu. Itu sih mas sedikit poin dikit aja yang bocoran ya mas. Tuh nanti detailnya mungkin karena kan ini kan dari PLSP kan lebih ke pemberkasan nih biar dan syarat-syaratnya seperti apa gitu biar nanti kalau teknisnya saya nanti ya jelasin. Baik, terima kasih Pak Saiful Arif. Sudah dijawab ya Pak Putra ya, Mahesa. Nah, ini Raden 3G tadi sudah dijawab juga untuk nanti dengan Pak Saiful Arif. Ada lagi pertanyaan teman-teman mahasiswa? Maaf, saya juga kurang mengerti skema tersebut ya Pak. Jadi yang menjawab Bapak. Ya. Izin bertanya, jika sudah memiliki sertifikat BDC dari luar, apakah harus Iya, harus mengikuti yang LSP. Yang dari luar apa Pak Akmal? Skema apa Pak Akmal di luar? Karena kalau yang di Unpam itu kan welding ya. Jadi kita harus mengikuti kompetensi inti tersebut. Selamat pagi Bu, mau tanya apa yang membedakan sertifikat Ujikom dari luar ya Bu? Terakhir saya itu 25 juta di luarannya di sana. Kenapa di LSP terjangkau? Karena mungkin pelatihannya Mas Satrio mungkin di hotel, pelatihannya dari beberapa hari. Kalau di Unpam biasanya cuma di kampus dan itu pun pelatihannya cuma sehari. Mas Satrio kemarin di 25 juta pelatihan di mana Mas lokasinya? Mungkin terus ada juga mungkin level ya Pak ya, level di skema tersebut ada beberapa macam levelnya juga. Jadi mungkin ada beberapa perbedaan baik dari fasilitas, terus sarana, kemudian levelnya juga bisa mempengaruhi. Masya Allah 25 juta Pak. Di Unmam cuma 300.000 saja. Emang Atau segitu sih Mas Bu. Satrio mau bercerita nggak apa-apa tuh. Ada lagi Emang pertanyaan? nanti lebih kita sharing Mas Satrio nanti gitu Mas. Sebenarnya kalau di luar emang segitu Bu. Maksudnya ada yang satu skema aja itu bisa sampai 20 itu 6 sampai 7 waktu itu saya cuma satu poin satu titik aja Bu. Nah, kalau misalkan semua titik ya bisa sampai lebih puluhan juta sih Bu. Oh, Masya Itu. Allah. Itu makanya Mahal ya nih Pak, ternyata ya Pak ya. biayanya lumayan Bu karena kan ada inspeksi dan kekuatan uji materialnya atau inspeksinya atau NDT-nya. NDT kan banyak itu macam-macamnya poin-poinnya banyak banget Ibu. Iya. Nah, Ini Pak, kalau saya baru welding inspektor Bu di Universitas oh, Indonesia kena 17, tapi memang benar Bu waktu itu 3 bulan. Ya pelatihannya lama ya. Jadi mungkin untuk membayar pelatihnya juga lumayan ya Mas ya. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Teman-teman mahasiswa. Jika tidak ada mungkin dicukupkan ya Pak ya. Atau mungkin betul. dianggapnya sudah jelas kalau tidak ada yang bertanya ya Pak ya. Ya Bu, cukup, cukup, cukup Bu. Sudah jelas belum? Masih kita tunggu 1 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, mari kita bahas. Kalau sudah jelas, berarti ditutup. Untuk BNSP, las memakai apa, Pak? Masih ada lagi, Pak. Oh, benar, Mas. Oh ini Mas, welding engineer nanti Mas sudah disampaikan tadi Mas. Ini fokusnya ke pelatihannya sih Mas, bukan kayak misalkan sampai detailnya enggak sih Mas. Hanya fokus ke pelatihan saja Mas Pak Putra. Misalkan apa aja, misalkan teorinya dasar di penggunaan gas, penggunaan tungsten dan sebagainya Mas. Kawatnya berapa jenis-jenisnya itu nanti di pelatihannya sih Mas. Masya Allah, sudah banyak yang berpengalaman ya, Pak, ya, di teknik Ya, mesin ini ya, Pak, ya. Terima kasih, Mas Putra, sudah dijawab oleh Pak Syaiful Arif, ya. Masih ada lagi pertanyaan, teman-teman mahasiswa? Sudah jelas belum, Mas Putra? Uh, Mas Rafli lagi apa itu?
Sudah jelas sekali. Terima kasih Mas Satrio. Mas Putra bagaimana? Masih ingin ada yang ditanyakan, tidak? Izin Bu bertanya. Oh cukup Mas Putra. Untuk saat ini hanya untuk pelatihan tentang las saja ya Bu. Untuk kedepannya apakah pelatihan selain welding Bu? Bapak? Oke. Nah, tadi udah sampaikan Mas tadi oleh Bu Ita ya tadi ada beberapa skema ya, tapi fokus untuk yang ujian di prodi itu welding engineer Mas. Nah, tadi ada beberapa pilihan ya tentang pelatihan-pelatihan misalkan AC, terus K3, terus gambar dan sebagainya ada Mas nanti Mas. Iya, Di betul sana tinggal betul. Mas bisa pilih di itu buka LSP terus lagi berkasnya di sana ada nanti tinggal pilih nih kalau yang pelatihan inti itu yang teman-teman wajibkan untuk ikut. Nah, terus tambahannya yang LKPPS tadi Mas pelatihannya Mas. Itu ada tadi itu satu AC ya, itu teknisi AC, terus K3. eh K3 nah, itu juga salah satunya. Itu nanti ya teman-teman nanti bisa ikut di sana, Mas. Itu Baik, sih, Mas. ya benar Pak. Terima kasih Pak Saiful. Jadi untuk yang pelatihan maupun asesmennya ada K3 dan AC. Akan tetapi yang K3 itu harus ikut pelatihan dulu di LPKKS Mas Abdul Hanafi. Jadi di pelatihan di LPKKS itu bayarnya sekitar 250 sampai 300. Setelah pelatihan, pelatihannya sekitar 3 harian baru boleh ikut uji kom untuk mendapatkan sertifikat BNSP. Kalau hanya mengikuti pelatihan saja, nanti dapatnya hanya sertifikat pelatihan. Nah, maka harus mendaftarkan di LSP untuk uji komnya. Jadi kalau yang yang kompetensi tambahan itu melalui 2 tahap dan bayarnya 2 kali. Tapi kalau LSP bayarnya sekali aja 300.000 itu sudah termasuk pelatihan ya walaupun pelatihannya cuma sehari ya Pak ya. Ya, Bu. Izin bertanya untuk K3-nya umum atau spesialis inspektor ya Pak Bu? K3-nya umum ya Pak ya? Untuk K3-nya umum, Mas. Umum. K3 umum. Umum. Misalkan kayak itu warning, nah sebagainya itu, Mas. Kode-kode gitu aja sih, Mas. Nggak terlalu sampai detail belum, Mas. Misalkan K3, misalkan kayak migas, kan. Pembakaran belum sampai combustion belum, Mas. Cuma nanya K3, misalkan hati-hati di jalan. Nah, itu kayak simbol-simbol saja sih, Mas. Itu misalkan apa itu panas. Itu belum sampai misalkan tadi kan ada tambahan misalkan K3 welding itu untuk helper belum belum sampai sana mas masih umum bagi kita masih umum nanti semoga ini Baik. Bu, masukan dari ini Bu ya dari teman-teman ini apakah boleh Bu untuk yang lebih detail lebih dalam lagi Bu untuk di LSP-nya Bu misalkan tadi kan Bu, itu skemanya Bu skemanya ditambah lagi Bu Unit-unit kompetensinya, Pak. ya uji unit Oke, unitnya Pak baik. Izin unitnya share screen ya, Pak. unitnya Bu unitnya Jadi teman-teman mahasiswa, kalau ingin melihat skema atau unit-unit kompetensi, nanti teman-teman mahasiswa bisa mendatangi ke My LSP, LSP, lsp.unpam.ac.id. Sebentar, saya izin share screen, baru saya ini. Nah, Nah, ini lsp.unpam.ac.id. Jangan lupa datang ke skemanya. Terus pilih skema dan KKNI. Terus di sini ada skema. Terus setelah ini teman-teman bisa lihat nih skema apa tadi yang dipilih. Ini ada welding. K3 ya Pak ya tadi ya. ya ketiga Bu Sebentar, sebentar. Data saya mengevaluasi keselamatan ini ya Pak ya. ya Ahli keselamatan keselamatan ya kesehatan bidang kerja keterlistrikan. Ini bukan ini ya ya Pak. ya Bu ya Bu itu Bu Ini kita buka. Nah, nanti di sini ada penjelasannya nih. Sebentar. Nah, ini adalah unit-unit kompetensi apa saja yang diujikan nanti di K3. Not responding. Sebentar, Pak, not responding ya. ya Jadi, Bu terlihat tidak, Pak? Nah, muncul muncul Bu muncul. Ya, jadi teman-teman bisa eh, membaca apa saja sih unit-unit yang akan diujikan di skema kali ini. Jadi teman-teman sebenarnya bisa mengintip-mengintip apa saja sih unit yang akan diujikan di web lsp.unpam.ac.id, pilih yang skema.
Halo Ibu, apa masih terkoneksi Bu? Oke, sambil nunggu ya Mas ya, untuk teman-teman nanti ada beberapa pertanyaan. Tadi kan udah dijawab ya tadi ya, untuk masa 10 itu terkait tentang apakah pelatihan teknik pendingin. Nah ini masih belum Mas, untuk teknik pendingin belum ada Mas. Ya, untuk teknik pendingin itu ada Mas, cuman teknik pendingin itu lebih fokus ke AC Mas. HVAC, nah, bukan kayak misalkan teknik pendingin untuk yang di sistem pendinginan belum Mas, hanya di HVAC aja sih Mas. Oh, Bu ini keluar ya. Oke, terus Mas Jaki, nah, ini izin Bapak Ibu, karena saya telat masuk Zoom, apakah bisa PPT dikirimkan? Karena ada beberapa rekan kelas yang tidak ikut Zoom. Nanti Mas ini ada untuk Zoomnya ini kan sepertinya kan ada ini ya Mas Jaki, ada rekamannya nanti saya share di apa itu? Nanti saya share di kelas Mas, nanti di grup saya share Mas, nanti Mas informasinya Mas. Tuh untuk Zoomnya nanti lewat YouTube nanti saya share di teman-teman agar bisa mengikuti Mas. Gitu ya. Terus materi penjelasan dan materi-materinya saya kirim nanti Mas. Gitu. Mungkin sebenarnya sih di skema ini kan syarat ya Mas ya, syarat dari universitas Mas ya. Diusahakan teman-teman bisa ikut semua nih. Tadi ada beberapa yang tanda tangan. Kalau ada pemberkasan bisa dikirim ke saya Mas. Baru tadi ada dua orang tadi Mas Yoga dan Mas Satrio yang kirim ke saya terkait tentang tanda tangannya Mas. Nanti bisa ke kirim saya Mas. Digital aja Mas, biar untuk memudahkan Mas. Gitu. Gitu ya. Ada oke. Nah, sebenarnya sih sertifikatnya banyak mas, cuman untuk yang apa itu skema yang difokuskan hanya welding engineer untuk yang teman-teman syarat untuk kelulusan. Karena hanya welding engineer aja mas. Tapi untuk teman-teman bisa mengikuti skema lain silahkan monggo mas. Tadi kan buka di LSP bisa di sana banyak mas. Kemudian untuk portofolio kalau saya sih ngambil banyak mas karena lumayan mas. Portofolionya lumayan bikin banyak mas. Itu sih kalau saya sih. Karena kesempatan ya. Itu karena mumpung masih teman-teman masih ada waktu untuk belajar dan ini kan udah nanti kalau udah lulus tuh beda lagi mas biayanya mahal karena saya dulu ikut juga sama kegiatan yang apa itu pelatihan begitu lumayan. Nah ini ada kalau itu kesempatan monggo diambil mas. Oke terus Mas Satrio untuk jangka waktu nah untuk sebenarnya ada mas ada tambahannya mas untuk Mas Satrio itu Mas Satrio Pratama ya, di mana di situ ada tambahan berkaitan tentang apa itu resertifikasi. Nah, di mana itu ada Mas. Cuman menurut saya kalau mau nambah monggo Mas. Itu ada. Kami menyediakan Mas. Terus lagi Mas Rudi Ardiansah. Izin Bu ya, nanti saya jawabin satu-satu Bu ya. Ini dari teman-teman mahasiswa Bu di kolom chat. Nah, izin Pak di screenshot K3 untuk ke listriknya apakah ada umum materinya apakah oke Mas sebenarnya yang ada di webnya LSP itu masih bentuk umum Mas masih bentuk umum untuk teman-teman. Nah itu secara umum nanti gamblangnya detailnya itu nanti pas waktu pelatihan ya Mas. Mas teman-teman mengikuti. Terus mencakup ISO, manajemen, oh enggak, belum sampai sana Mas. Kalau untuk materinya ya ada beberapa catatan misalkan standar ISO-nya misalkan 2001, 2000, 2000 tahun 2000, 2000, 9001, 8000 dan sebagainya itu ada Mas. Cuman nggak semuanya Mas. Ini manajemen risiko pengelolaan risiko itu lebih ke Kaizen Mas. Nanti penggunaan itu Lean dan Sigma dan sebagainya itu. Tapi tetap tahap lanjutnya Mas untuk kita untuk K3-nya itu tahap dasar. Itu aja sih Mas. Itu dari saya Mas. Monggo Ibu, silakan Bu. Mau ada tambahan? Terima Ya kasih udah. Pak atas jawabannya. Tadi saya kelempar Pak, jadi not Hmm. responding laptop saya. Oh iya Bu Terima kasih Ibu. sudah dijawab. Ada pertanyaan yang belum dijawab Pak? Sudah semua Bu, sudah Sudah semua Bu, udah. baik. Masih ada pertanyaan lagi dari mahasiswa atau tidak ada Pak? Sepertinya cukup sih Bu. Cukup ini Oke, sebenarnya lebih banyak baik. pertanyaan teknis sih Bu. Sebenarnya lebih banyak pertanyaan teknis apa aja isinya sih itu menjelaskan isi-isinya ini sih karena mungkin teman-teman yang semester 5 masuk ke 6 ini kan masih baru ya Bu. Walaupun kemarin saya ada keluh-keluh sedikit dari ke satu waktu saya di kelas saya sampaikan cuman mungkin ini dari pihak LSP ada. Nanti semoga Bu pihak LSP langsung bisa hadir Bu di Kota Serang Bu. Amin, Nah, iya. Nah, rencananya pengen ke sana tapi nunggu Pak Kalem dulu ya Pak ya. Biasanya siap. sembari penyerahan sertifikat ya Pak ya. Ya. Terima kasih Bapak atas apa kehadirannya sudah memberikan materi, kemudian arahan serta motivasi. Terima kasih juga teman-teman mahasiswa sudah berkenan hadir. Mungkin untuk kegiatan hari ini cukup ya Pak dan teman-teman mahasiswa. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Mohon maaf jika banyak salah kata dalam pemaparan saya. Mari kita dengan apa? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nanti saya sampaikan follow lagi ke teman-teman mahasiswa Bu. Itu Terima oke kasih. teman-teman. Terima kasih untuk rekan-rekan juga yang telah hadir. Mohon maaf karena mengganggu waktunya kan jam kerjanya itu aja dari saya. Saya tutupkan. Saya cukup Bu ya. Langsung saya tutup aja Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang.